Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan kembali kisah kedua dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebelum kita mengkisahkan bagaimanakah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama keluarga dari negeri Madian menuju negeri Mesir untuk membebaskan Bani Israel, alangkah baiknya kita telusuri dahulu, kita kisahkan bagaimanakah asal muasal Nabi Musa alaihissalam berasal. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan Bani Israel di negeri Mesir dimulai dari diangkatnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam sebagai Perdana Menteri di kerajaan Mesir. Dan dari kisah inilah awal mula kembali Nabi Allah Yusuf alaihissalam bertemu dengan ayah andanya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Lalu Nabi Allah Yakub alaihissalam pun memboyong seluruh keluarga, seluruh saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalam tinggal di Mesir. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Musa alaihissalam adalah keturunan dari Bani Israel, masih keturunan dari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Namun kelahiran Nabi Musa alaihissalam sangatlah berbeda dengan kedua saudaranya, Maryam dan Nabi Allah Harun alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam dalam kelahirannya dalam ancaman pembunuhan dari Raja Ramses kedua Fir'aun itu. Karena Ramses kedua ini bermimpi di mana di kamarnya dimasuki oleh seorang anak, seorang bayi, lalu mengambil mahkotanya dan menginjak-injak menghancurkan mahkotanya. Ramses kedua meminta saran dari para menteri-menterinya. Atas saran menteri-menterinya menyatakan bahwasannya akan terlahir bayi dari Bani Israel yang akan menghancurkan, meruntuhkan kekuasaannya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kebijakan yang timbul dari Ramses kedua. Seluruh wanita Bani Israel diawasinya. Apabila kedapatan ada wanita Bani Israel yang hamil, maka bayinya pun akan dibunuh. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah, Allah pun menyembunyikan kehamilan daripada ibunda Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan akhirnya dalam kelahiran Nabi Musa alaihissalam pun tidak ada yang ketahui. Namun kekhawatiran sebagai seorang ibu, ibunda Nabi Musa alaihissalam pun tetap dalam kekhawatiran. Inilah di dalam surah Al-Qasas, di mana Allah pun mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusuinya, tetap menyusuinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Aku memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa untuk menyusuinya. Fa idza khifti alaihi fa'alkihi fil yami. Allah pun mengatakan, apabila kau masih khawatir juga terhadap anak ini, maka letakkanlah dia di atas keranjang, lalu genangkanlah dia di atas aliran sungai Nil. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wala takhafi wala tajani, janganlah engkau takut dan juga janganlah engkau bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'ilhu minal mursalin. Allah berjanji akan mengembalikan bayinya kepada ibunya tersebut, dan Allah berjanji pula akan menjadikan bayinya sebagai seorang utusannya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam kekhawatiran dengan ketakutannya, akhirnya ibu Nabi Musa alaihissalam menyuruh kakaknya Nabi Musa alaihissalam, Maryam, untuk menelusuri, mengikuti kemanakah berdemaganya, berlabuhnya keranjang yang berisi Musa bayi tersebut. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
ternyata keranjang tersebut memasuki area kerajaan daripada Fir'aun Ramses kedua ini. Inilah yang membuat hati ibu Nabi Musa pun hampa, kosong. Dia pun berpikiran untuk membuka rahasia bayi tersebut kepada Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pun meneguhkan lagi, membesarkan jiwa daripada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk tidak membuka kisah tersebut. In kadat la tubdi bih walaula rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Allah yakinkan lagi keyakinan kepada ibunya, teguhkan lagi hati ibunya, janganlah membuka rahasia itu. Akhirnya pun sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi Musa tadi, bayi tersebut akhirnya ditemukan oleh seorang ratu kecantikan sejagat Asia. Nabi Musa alaihissalam pun diasuh oleh seorang ratu kecantikan sejagat Asia. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asia adalah seorang wanita yang dikatakan, yang disabdakan Rasulullah SAW, salah satu dari 4 wanita sebagai penghuni surga. Asia bisa dipinang oleh Fir'aun. Ada 3 tuntutan dari Asia terhadap Fir'aun. Yang pertama, boleh Fir'aun meminang dia asal Fir'aun bisa mendirikan bangunan-bangunan megah di negeri Mesir. Fir'aun dengan kekuasaannya sampai sekarang bangunan-bangunan Mesir yang megah masih tersisa. Lalu yang kedua, kata Asia, hendaklah menjamin kesehatan dan kebutuhan dari kedua orang tuanya. Itu pun disanggupi oleh Fir'aun. Dan yang ketiga, Fir'aun pun menyanggupi tuntutan dari Asia. Boleh Asia dibawa kemana saja sebagai permaisurinya, tapi tidak boleh menyentuhnya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asia adalah wanita soleha yang berketauhidan, berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suci, dia tidak disentuh sama sekali oleh Fir'aun. Inilah yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW sebagai pemuka wanita di surga nanti. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Asia pun menjadi pengasuh, mengambil bayi tersebut sebagai anaknya, Nabi Musa alaihissalam. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan bayi tersebut kepada ibunya. Benar saja, Asia pun tidak bisa menenangkan bayi tersebut. Terus meronta dan menangis, bahkan sudah menyuruh pembantunya untuk menenangkan dan menyusukannya. Tetap saja bayi mungil Musa masih bayi ini pun tetap menangis. Lalu Asia pun pergilah ke tempat keramaian. Sampailah di pasar, dia mengumumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa menenangkan, menyusukan bayi tersebut, maka dijaminlah kehidupan keluarganya. Berita ini didengar oleh Maryam, kakak dari Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia menghampiri Asia dan menyatakan bahwasanya dia mengetahui ada seorang ibu yang dapat menyusui dan menenangkan bayi ini. Lalu Asia pun menyuruh Maryam untuk menjemput seorang ibu tersebut. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah janji Allah ingin mengembalikan bayi tersebut. Maryam pun menyampaikan berita gembira ini kepada ibunya. Lalu datanglah ibunya menghadap Asia dan menyusukan Nabi Musa pada saat bayi itu. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang bayi bertemu dengan ibunya, begitu sejuknya, tenangnya di dekapan ibunya, dia menyusu sampai pulas. Asia pun menawarkan kepada ibu Nabi Musa untuk tinggal bersamanya, untuk merawat Nabi Musa alaihissalam di kerajaan. Allah pun memberikan ilham kecerdasan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, kalau dia tinggal di kerajaan tersebut, maka kedekatan seorang ibu dan anak akan kelihatan oleh Fir'aun. Maka ibu Nabi Musa pun menyatakan bahwasanya dia masih memiliki suami dan memiliki anak yang harus diurusi, maka dia tidak bisa tinggal di kerajaan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bayi Musa ini
haus, maka hendaklah diantar saja ke rumahnya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada hambanya. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam pun dalam pengasuhan ibunya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Saat bayinya pun dia telah menjatuhkan Raja Ramses kedua Fir'aun. Di saat dia bermain dengan bayi Nabi Musa, ditariklah jenggotnya, terjungkallah Fir'aun Ramses kedua ini ke tanah. Langsunglah Ramses II mengingat kembali akan mimpinya. Inilah bayi yang justru yang akan menjatuhkan dirinya. Dihunuslah pedangnya. Di saat ingin membunuh bayi Musa tersebut, bayi tersebut dilihat oleh Asia. Lalu Asia menghentikan perilaku daripada Fir'aun tersebut. Dan Fir'aun pun menyatakan kepada Asia, bayi inilah yang ada di dalam mimpiku. Dialah yang akan menjatuhkanku. Aku baru saja dijatuhkan olehnya. Nabi Musa alaihissalam memiliki kekuatan 1 dibandingkan 10 orang dewasa. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah, kekuatan Nabi Musa di saat anak-anak pun bisa menjungkalkan orang dewasa sekelas Fir'aun yang perkasa itu juga. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Asia mengatakan, kalau memang bayi ini sudah memiliki pemikiran, marilah kita letakkan satu sisi kurma, satu sisi lagi bara yang menyala. Nabi Musa, bayi tersebut mengambil bara lalu dimakannya. Inilah yang menyebabkan Nabi Musa kalau berkata-kata terbata-bata. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa pun sampai remaja. Di saat remajanya pun dia pun lupa dengan kekuatannya. Ada pertikaian antara orang Bani Israel, ada lagi seorang dari bangsa Mesir. Nabi Musa alaihissalam dengan membela bangsa Bani Israel ini, satu kali pukulan orang bangsa Mesir itu pun tewas seketika. Inilah yang membuat Ramses kedua Fir'aun marah murka besar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Dan inilah pengembaraan Nabi Musa alaihissalam dalam pengejaran dari pasukan Fir'aun untuk membunuhnya. Sampailah Nabi Musa alaihissalam ke negeri Madian, yang akhirnya yang kemarin telah kita ceritakan, Nabi Musa pun diangkat, dipinang oleh Nabi Allah Shu'aib untuk menjadi menantunya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nantikan kisah yang ketiga, bagaimanakah perjalanan dari Madian menuju Mesir Nabi Allah Musa alaihissalam bersama keluarganya untuk membebaskan Bani Israel. Lalu ada apakah di tengah perjalanan Nabi Musa dengan keluarganya? Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang ini bermanfaat untuk kita. Tetaplah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah janji Allah kepada hambanya tidak pernah dipungkiri. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini mengkisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam pun dalam rawatan pengasuhan dari ratu kecantikan sejagat Asia, wanita soleha yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.